Oke teman-teman, selamat datang dan selamat berjumpa lagi bersama saya di channel Waktu Senggang 21, channel tempat berbagi tips, trik, dan tentunya tutorial yang akan bermanfaat untuk kalian semua. Dan di video kali ini saya akan melakukan review, kemudian kita tes power dan akurasinya untuk senapan paralon yang baru selesai saya buat ini. Nah, seperti namanya, ini senapan paralon. Jadi untuk material bahannya ini hampir semuanya dari paralon. Nah, tapi kita sekarang akan fokus ke tes powernya teman-teman, karena saya agak penasaran. Ini sebelumnya sudah saya lakukan uji tembak ya. Dan untuk powernya ternyata melebihi ekspektasi saya. Jadi di sini tadi saya coba tembak kaleng susu dan ternyata dia bisa tembus ya teman-teman. Lalu kita masuk ke bagian spesifikasinya. Seperti yang tadi saya bilang, ini senapan paralon. Jadi penggunaan materialnya ini full dari pipa paralon teman-teman ya. Kemudian untuk sistem pengisian anginnya ini masih menggunakan sistem pompa manual. Jadi untuk ngisi anginnya dia ada di bagian depan sini. Jadi kita tarik kemudian kita tekan ya seperti pompa biasa. Kemudian untuk tabungnya di sini saya gunakan pipa Ruchika ukuran setengah in ya untuk tabung dalamnya, kemudian dilapis lagi dengan ukuran 3/4 dan terakhir dilapis lagi oleh ukuran 1 in ya, jadi biar lebih tebal, jadi lebih aman. Dan untuk sistem pelepasan anginnya di sini saya masih menggunakan sistem valve damping ya teman-teman. Jadi saya rasa untuk sistem ini lebih efisien untuk penggunaan anginnya agar lebih maksimal. Dan untuk lebih amannya di sini saya pasang safety trigger. Jadi biar dia tidak menembak secara tidak sengaja ya. Jadi biar lebih aman. Kemudian untuk sistem reloadnya atau pengisian pelurunya dia bisa dari bagian belakang sini. Jadi pelurunya dimasukin ke bagian lubangnya, atau kita bisa langsung dari bagian depan untuk penggunaan passer misalkan. Jadi ini multifungsi. Kemudian untuk bagian popor belakangnya di sini saya pakai sistem popor lipat seperti ini ya. Jadi biar lebih ringkas saja ketika dibawa kemana-mana. Jadi kalau kita bawa ini bisa dilipat. Dan untuk bagian sini ini untuk sandaran pipinya ini juga bisa kita naik turunkan ya sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau teman-teman misalkan pakai rifle scope atau pakai tele ini bisa kita naikin. Tapi kalau teman-teman pakai visir manual seperti ini bisa kita turunin ya teman-teman. Jadi biar lebih nyaman. Kemudian untuk penggunaan larasnya di sini saya pakai laras aluminium ya teman-teman. Jadi bagian dalamnya itu pipa aluminium ukuran 6,5 mili, kemudian dilapis lagi dengan pipa ukuran 5/8. Untuk kedepannya ini rencananya mau saya ganti penggunaannya itu dengan laras baja, cuman sementara ini kita manfaatkan yang ada aja dulu. Dan kira-kira seperti ini penampakan untuk lubangnya. Jadi ini diameter 6,5. Karena untuk pelurunya sendiri saya gunakan gotri ukuran 6,3 teman-teman. Jadi biar dia agak ada sedikit rongga. Nah, untuk pelurunya di sini saya pakai yang 6,3. Kira-kira untuk ukurannya segini. Jadi ini pas menurut saya sih nggak terlalu kebesaran dan nggak terlalu kekecilan. Kemudian bisa juga kita gunakan mata passer ukuran 6 mili ya. Oke, langsung aja kita ke pengujiannya. Jadi sebelumnya kita pasang dulu untuk mountingnya, dan ini untuk targetnya. Ini teman-teman bisa lihat ini adalah bekas tembakan pertama ya. Jadi biar lebih fair ini belum saya pasang. Jadi teman-teman bisa lihat dulu untuk targetnya. Kita langsung pasang aja ya. Untuk pisirnya ini belum saya setting ya. Karena tadi pengujian pertama itu tanpa pisir, jadi baru saya pasang tadi. Jadi sambil kita
ukur dulu. Ini tadi sudah saya pompa teman-teman, sekitar 10 pompa, tapi kita akan tambahin lagi mungkin sekitar 2 pompa, jadi ini sekitar 12. Sebenarnya sih bisa di 15 pompa lebih teman-teman ya, cuman karena jaraknya dekat kita kasih percobaan untuk 12 pompa dulu. Kita lepas dulu untuk safety triggernya. Dan untuk jaraknya ini sekitar 15 ubin ya teman-teman, dari target ke tempat saya berdiri, jadi jaraknya sekitar 5 meteran. Oke, kena, tapi kita akan lihat dulu untuk dia pelurunya jatuh ke sebelah mana ya. Oke, pengujian tembakan tadi ternyata dia pelurunya agak ke atas, dan ini nggak tembus karena bagian sini tuh keras teman-teman ya. Oke, kita akan langsung ke percobaan tembakan kedua. Jadi nanti kita berarti tinggal kita arahkan pelurunya sedikit ke bawah ya teman-teman. Oke, kita taruh seperti ini. Dan kita pompa dulu sekitar ini belum saya pasang, belum saya naikin. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Oke, ini kita kasih 13 pompa. Dan kita masuk ke pengujian tembakan kedua. Oke, untuk tembakan kedua kena, tapi kita akan lihat dia kena di sebelah mana. Oke, ini pelurunya tembus teman-teman, tembus ke belakang. Dan dia ini yang pertama ya sebelum pengujian, tembusnya ke belakang sini. Kemudian ini tembakan pertama saat pengujian tadi, yang ngebentur ke sini. Kemudian ini untuk tembakan yang kedua yang baru saja kita lakukan, dia masuk pelurunya dari sini, kemudian keluar dia ke belakang sini ya, dan lubangnya cukup besar, berarti untuk powernya ini cukup besar ya teman-teman. Apalagi nanti kalau kita coba di pompa maksimalnya, kira-kira dia bisa segimana powernya. Tapi sementara ini kita main aman dulu. Oke, kita lanjutkan pengujiannya untuk tembakan ketiga. Jadi kita akan tembak di sebelah sini ya, yang masih kosong. Oke, kita mundur lagi. Oke, kita kasih 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 pompa ya teman-teman. Lupa, safety triggernya belum kita lepas teman-teman ya, kita lepas dulu. Oke, untuk tembakan ketiga juga kena. Kita akan lihat. Nah, ini lubang pelurunya teman-teman, dia tembus lagi ya. Jadi ini yang kedua, nah ini yang ketiga. Di sini ya, masuknya dia dari sini, kemudian keluar ke belakang. Nah, ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang pertama, ini yang kedua, sebelah sini, ini yang kedua ya, ini yang ketiga. Dia tembus masuk dari sini, dia tembus ke belakang ya. Jadi teman-teman bisa hitung sendiri untuk jumlah lubangnya.
Oke, jadi mungkin itu untuk pengujian powernya. Dan kita masuk ke kesimpulan. Jadi untuk kesimpulannya ternyata untuk senapan berbahan pipa PVC ini dia punya power yang cukup besar juga teman-teman ya, seperti yang teman-teman tadi lihat. Dan mungkin di next video saya akan bikin pengujian untuk akurasinya di jarak yang lebih jauh, karena sebelumnya saya pernah bikin video pengujiannya di jarak sekitar 6-7 meter ya teman-teman, tapi dengan model yang berbeda. Oke, nanti kita akan bikin video tes akurasinya. Dan mungkin hanya segini aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai sejauh ini. Terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan video selanjutnya.